Halo teman-teman, tetap semangat, salam sehat selalu. Kita akan berbicara tentang The Blues Chelsea yang lagi kena turbulensi, katanya masuk angin, kehabisan bensin, tetapi saya tetap masih yakin dengan pasukan Thomas Tuchel ini. Selisih poinnya memang sedikit melebar ya, tapi cuma 4 dengan pimpinan klasemen Manchester City 41 dan Chelsea 37. 3 poin juga di belakang The Reds Liverpool. Nah, mereka nantinya akan melawat ke Millennium Stadium, itu markasnya Wolverhampton Wanderers. Ya. Tidak mudah memang di saat bagaimana kubu The Blues sedang mengalami keguncangan dengan beberapa pemain mereka ya mengalami COVID juga cedera, tapi ada juga yang sudah kembali dari cedera. Ini merupakan tugas yang berat bagi Thomas Tuchel untuk bisa menaikkan kembali performa Chelsea ya. Bagaimana mereka kemarin di luar dugaan. Ketika mereka diunggulkan di Stamford Bridge, mereka tidak mampu memaksimalkan 3 poin saat menjamu Everton. Hasilnya 1-1 dan membuat jarak mereka agak melebar, saya sudah katakan tadi, dengan City dan Liverpool. Kita tahu bahwa City mengalahkan Leeds dengan 7-0, Liverpool membantai juga Newcastle United di Anfield dengan 3-1. Apakah Chelsea bisa mendapatkan 3 poin? Saya pikir tetap masih terbuka. Walaupun dalam pertandingan musim lalu mereka kalah di Millenniums dan hanya bermain imbang 0-0 di Stamford Bridge. Ya. Tapi kalau lihat dalam 5-6 pertandingan terakhir, memang ini masih bisa didominasi oleh Chelsea. Dan saya berharap bahwa ada kebangkitan bagi Thomas Tuchel dan pasukannya, sehingga persaingan di papan atas itu terus terjaga bersama dengan City dan Liverpool. Kalau sampai kalah, ini juga akan semakin jauh ya. Kalau kalah, apalagi kalau bermain juga imbang ya, katakan imbang lah. Ini akan sulit untuk bisa mengejar 2 tim yang ada di atas, karena menurut saya City akan menang melawan Newcastle, bahkan dengan pesta gol ya. Liverpool memang akan menghadapi tugas berat. Pasukan klub ini menuju ke London menghadapi Tottenham Hotspur yang juga sedang dilanda pandemi, tetapi mereka sudah bisa kembali melewatkan 3 pertandingan terakhir bagi pasukan Conte, tidak bisa bermain. Namun Spurs juga tidak punya rekor bagus dalam 5 pertemuan terakhir mereka dengan Liverpool. Selalu mereka tidak mendapatkan hasil positif, selalu negatif ya. Mereka bahkan banyak kalah, termasuk di kandang juga mereka sulit, dan Firmino selalu bisa membuat gol. Oke, saya tidak bicarakan itu nanti. Beberapa jam ke depan saya akan bicara tentang Liverpool dan juga City. Sekarang dengan Chelsea. Nah, kemarin ketika tidak bisa mencetak kemenangan melawan Everton, memang Lukaku, kemudian Kovacic itu masih dilanda dengan pandemi, kena COVID. Timo Werner, Kai Havertz juga dianggap suspek walaupun tidak negatif, tapi dia kurang enak badan sehingga tidak dimainkan oleh Tuchel. Ya, ini yang membuat ada keguncangan ya. Hudson-Odoi juga mengalami hal yang sama ya. Ben Chilwell, ini banyak perhara yang dialami. Tetapi N'Golo Kante itu gelandang mereka sudah ada kemarin di bench, tidak dimainkan melawan Everton, tapi nanti akan dimainkan. Nah, kabar terbaru juga Jorginho dan Loftus-Cheek tidak dalam kondisi fit, merasa tidak bugar. Nah, apakah mereka akan dibawa juga oleh Tuchel markas Wolf? Kita akan tunggu nantinya, atau akan dipaksakan ketika tidak begitu fit. Namun dengan kabar terakhir juga bahwa Kovacic sudah ikut latihan, sudah terbebas dari cedera dan juga kena COVID, ini juga ada hal yang bagus ya, hal yang positif. Kalau Jorginho tidak main bersama dengan Loftus-Cheek juga, masih ada N'Golo Kante yang kembali tampil bersama dengan Kovacic. Jadi akan terjaga juga di lini tengah dengan baik. Havertz sudah kembali ya, sudah bergairah kembali dan mungkin dia akan dimainkan. Entah bermain dengan Pulisic atau dengan Hakim Ziyech atau pasti dengan Mason Mount juga dengan Ziyech, itu tergantung dari strategi dari Thomas Tuchel. Di belakang Azpilicueta akan main mungkin bersama dengan Rudiger dan Christensen. Kita tidak tahu bagaimana kondisi terakhir dari Thiago Silva. Kalau dia fit benar dia akan mainkan, namun Mendy tetap akan bermain di posisi penjaga gawang. Di 4 gelandang mereka ya pasti Reece James di kanan, Marcos Alonso ada di kiri, dan itu dia tadi. Kalau Jorginho ada, Jorginho dan Kante ini jauh lebih bagus.
kalaupun tidak ada Jorginho, Kante dan Kovacic mantap juga. Ya, tinggal tentunya lihat keadaan terakhir nantinya sebelum bertanding, karena memang berat, sulit. Wolves ini selalu menyulitkan. Ya. Mereka itu kalah hanya dengan penalti ketika bermain di Etihad melawan City. Ya, ketika Ruben Neves ada kena handsball atau Joao Moutinho di sana, sehingga penalti itu diambil oleh Raheem Sterling dan masuk. Melawan Liverpool juga, Liverpool mengalami kesulitan di Molineux. Hanya di gol-gol menit-menit terakhir di injury time, di Divock Origi masuk dan bisa mencetak gol untuk Liverpool. Jadi memang agak sulit. Nah sekarang di saat Chelsea yang lagi guncang seperti ini, ya, ketika mereka datang dengan tim yang tidak begitu full, ya, full benar, ini juga berbahaya. Harus hati-hati, harus waspada. Karena Wolves ini tidak sembarangan. Mereka ada di peringkat ke-8 dan bisa berpotensi membuat kejutan. Saya katakan tadi, paling tidak mereka akan bermain imbang bisa saja untuk memaksakan hasil yang sama, dan bahkan mungkin bisa mencetak kemenangan seperti pada musim yang lalu di depan publik mereka. Di depan Hwang Hee-chan, pemain Korea ini bagus, bersama dengan Raul Jimenez, Adama Traore. Ini 3 predator yang pasti akan turun menghadapi Chelsea. Di tengah juga mereka punya Ruben Neves, Joao Moutinho, ya, Ait-Nouri yang bisa bermain, Nelson Semedo. Ini 4 gelandang, kalau bermain dengan 3-4-3 juga sangat bagus, ya, bagi Wolves. Conor Cody sebagai kapten ke-11 di belakang, Romain Sas, ya, Maximilian Kilman. Ini 3 back juga yang sangat kuat, bermain yang sangat menyulitkan bagi City, juga bagi Liverpool ketika mereka ketemu. Bukan tidak mungkin juga bahwa lini serang bagi Chelsea akan mengalami kebuntuan ketika bisa masuk ke daerah pertahanan atau garis pertahanan dari Wolves. Ini akan pasti kerja keras, tidak mudah. Kalau melihat bagaimana mereka bermain dengan Everton, terus bisa menyerang, menguasai permainan, tapi tidak menghasilkan gol. Terlepas dari Pickford bermain bagus, atau lini belakang dari Everton saat itu juga bermain disiplin. Namun sekarang mereka harus ke kandang lawan, ke markas lawan di Molineux. Saya katakan bahwa segala sesuatu bisa terjadi karena Wolves juga ingin membuat kejutan dan ingin membuat langkah mereka naik. Bukan saja di peringkat ke-8, mungkin di peringkat ke-6 kalau mereka bisa mendapatkan 3 poin. Jadi tetap harus berhati-hati buat pasukan Thomas Tuchel ini. Persentase imbang memang sangat tinggi. Tapi saya masih berharap bahwa Chelsea ini bisa mendapatkan 3 poin sehingga mereka tidak terlalu jauh dengan jarak City dan Liverpool. Kalau sampai terjadi hal yang bahkan mereka kalah nantinya melawan Wolves, itu memang jaraknya akan semakin jauh. Kalau sekarang 4 poin bisa 7 poin dengan City, karena City bisa menang, ya, bisa menang lawan Newcastle. Demikian juga dengan Liverpool yang punya potensi bisa menang melawan Spurs, sehingga posisinya akan 6 poin di belakang Liverpool. Itu yang harus pasti dilihat oleh Tuchel, ya. Karena mereka memang betul-betul kali ini butuh kemenangan. Saya katakan mereka harus bangkit, segera bangkit. Jangan membiarkan performa mereka selalu bisa turun, ya. Ketika mereka sudah terlihat kalah dari West Ham United, kemudian mereka dengan Zenit bisa imbang, masih kembali mendapatkan hasil yang hampir saja imbang di kandang. Sebelum menang 3-2 melawan Leeds dengan susah payah, ditahan imbang oleh Everton. Inilah bagaimana mereka begitu terus kena dengan turbulensi seperti ini. Sekarang pada hari Minggu nantinya kita akan tunggu apa yang akan terjadi nantinya di Molineux Stadium, ya. Dengan formasi opsi yang dimainkan oleh Thomas Tuchel untuk menghadapi tuan rumah yang berambisi besar untuk bisa mendapatkan poin, ya. Kalau tidak 3 poin, 1 poin menghadapi Chelsea. Dan itu terbuka buat anak-anak Wolves kalau mau lihat mereka punya kegigihan, semangat mereka, cara bermain mereka. Tidak pernah gentar bermain dengan siapapun, ya. Itu yang memacu bahwa Wolves ini berpotensi untuk bisa mendapatkan poin. Tergantung respons bagaimana yang dilakukan oleh Thomas Tuchel dengan opsi dia untuk bisa membendung tuan rumah dan mereka bisa mendapatkan gol dan tentunya kemenangan yang diinginkan oleh Thomas Tuchel dan seluruh penggemar Chelsea dimanapun berada. Sampai di sini bagaimana kita bisa melihat keadaan Chelsea. Sudah ada Kante masuk, Kovacic juga sudah ada, Harvard sudah masuk walaupun Timo Werner, Hudson-Odoi masih bermasalah termasuk dengan Lukaku, tetapi dengan kembalinya pemain-pemain yang diharapkan bisa menghidupkan permainan Chelsea, kita akan lihat nantinya.
perkembangan di lapangan dan hasil akhirnya. Sampai di sini pembicaraan kita dengan Chelsea yang melawat ke Millennium Stadium menghadapi Wolves. Ciao.